Di jalan di bis saya berdoa, ya Allah, semoga nanti kalau ibu saya meninggal, saya bisa memandikan beliau. Doa saya memandikan. Doanya itu, karena saya nggak ketemu sama bapak dan apalagi memandikan ya. Pengalaman ya. Ya itu keinginan saya, doa saya itu. Ya. Alhamdulillah sama Allah dikasih lebih Kesempatan. memandikan masih dalam keadaan hidup. Oke, semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di MJ Family Channel bersama Iksan Kiboy Suartono. Insya Allah hari ini kita mau berangkat ketemu teman kita. Ini teman di ITB juga dan ternyata punya sebuah kisah yang menarik. Bagaimana beliau ini rela meninggalkan karirnya demi ibunda tercinta. Wah, sesuatu yang luar biasa ya. Anak soleh ceritanya insya Allah. Oke, kita berangkat, check it out. Oke guys, jadi kalau kita ini ketemu sama anak ITB gitu ya, apalagi seangkatan saya, seangkatan 92 kan ya, umur udah kepala 4, hampir 50, terus berkarir, sukses gitu ya, banyak duit, itu biasa banget guys, ya kan, biasa banget dimana-mana harusnya begitu gitu. Tetapi kalau ada seseorang karirnya lagi oke banget, lalu kemudian dia tinggalkan, kan bingung kita, maksudnya apa ini gitu kan. Nah, teman yang satu ini saya dengar begitu, dan sejujurnya saya belum pernah ketemu sama dia, belum pernah ketemu, waktu lagi kuliah juga gak pernah ketemu. Ini kebetulan dapat cerita dan kita satu grup di WA grup ya, di ITB Angkatan 92. Dan kalau kita suka sekali dengan hal-hal seperti ini gitu loh, hal-hal yang sifatnya gimana ya, ya anak berbakti sama orang tua, terus apalagi orang yang mau ngurus kambing gitu kan, apalagi ya orang yang berbagi, itu hal yang menarik kalau bagi saya. Karena apa ya, di zaman seperti sekarang ini orang tuh rata-rata bicaranya cuma materi atau duniawi, ya kan, sekedar wah pangkat gue lebih tinggi dari lu gitu kan, gue lebih hebat, harta lebih banyak, ya kan, kedudukan tinggi, terkenal, segala macamnya, sebatas-batas dunia lah gitu. Ya itu hal yang gimana ya ngomongnya, hal yang sangat biasa banget lah gitu ya, dan saya pikir tidak terlalu menarik lah ya. Tapi untuk sesuatu yang orang mau berkorban demi orang lain, apalagi demi orang tua tercinta, ya kan? Katanya ada hadisnya tuh, kalau apa bahwasanya peluang masuk surga itu luar biasa kan, dan sungguh rugi ketika orang tua kita masih ada dan kita tidak bisa masuk surga karenanya. Nah, kita mau gali cerita hari ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi guys ya. Kita berangkat, tempatnya bentar kok, gak jauh. Oke. Alhamdulillah guys, sudah nyampe di gerbangnya. Lagi kontak beliau, tempatnya tinggi, benar-benar luar biasa, dan pemandangannya bagus dari sini. Bisa lihat di belakang sana, itu view Bandungnya luar biasa itu. Terus dia betah di sini. Aku juga betah kayaknya. Keren loh pokoknya tempatnya. Kita lagi nungguin dia datang nih, mana bosnya nih. Ntar ya, kita kontak lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, luar biasa ini. Luar biasa. Ketemu dua kali yang sunatan. Hah?
Lagi musim libur ya? Oh, Dua gitu? kali yang sunatan ketemu 2 kali, waduh. Tapi nggak ikut disunat kan? Udah aku sudah. Saya sudah Pak, jangan 2 kali. Waduh. Waalaikumsalam, Biasa ini. Akhirnya. My friend. Akhirnya nyampe. Akhirnya nyampe. Gimana masukin aja ini bagi popon. Iya, sobirin. Sopirin. Masya Allah, dari namanya udah sabar banget nih. Insya Allah. Insya Allah, inallah Doa orang tua kan? Gila, masukin aja mobilnya. Iya, masukin aja. Oke. Ya. Oh ini MG ini. Weh, apa pesan? Boleh, itu juga nggak apa-apa. Akhirnya nyampe guys, luar biasa ini ya. Ini- Kita baru pertama kali ketemu ya. Hah, iya. Kuliah gue gak tahu ya, ada temen gue yang namanya Insan Sobirin. Kalau innallaha ma'as sobirin, Allah bersama orang sabar, aku tahu. Tapi sobirinnya yang mana, ini dia rumahnya. Jadi Gimana? kita tuh berteman di WA Group Di WA Group. ceritanya. Cuma aku suka dia soalnya kerjaannya bikin subur. Buat masjid ya. Dan salah satunya beliau nih kebetulan, donaturnya. kebetulan. Pokoknya kita seneng lah ada temen yang Alhamdulillah. kerjaannya dia kan nyumbang cuma sekali, tapi kan kalau airnya ngalir terus Cak. Oh iya. Betul ya panggilnya Cak ya? Iya. Cak itu insya Allah. orang ini ya, orang Madura ya? Enggak, sebenarnya itu Oh, enggak? panggilan dari teman-teman orang untuk orang Jawa Timur kali ya. Oh gitu ya, penting asal Jawa Timur ya? Cenderung ke orang Surabaya. Cak ya? Kalau saya kan Palembang nih. Kalau orang Cek, Madura cik. sebenarnya Hah? dipanggilnya tuh Kak. Kak ya? Iya. Oh, jadi aku panggilnya Kak. Kak Sop. Ya, Cak Sop keren lah pokoknya. Ini di daerah apa namanya? mengalir aja. Ini Cilaja Girang namanya. Cilaja Girang. Iya. Itu ada pesantren depannya? Ini pesantren Oh. Mas Sikatul Masobi. Iya. Terus yang sebelah sana Punya Kak, itu punya beliau? enggak. Oh kirain ustadznya. Ya. Jagotnya soalnya udah cocok guys. Karena ini apa? Hah? Terutama kalau bangunin subuh nih. Kalau langsung aja gak repot lagi. Terus ini udah berapa lama di sini? Kami tuh nempatin ini hampir 2 tahun dah. Oh jadi November ini 2 tahun. 2020 ya? Startnya kan 2022. Iya, Oh betul. keren. Terus November apa? 2020. Berapa luas nih? Di berapa luas nih? 3.000-an lah. Usah, kalau di Bandung itu satu klaster. Dia sendirian. Bolehlah dia nyombong. Kalau rumah kita tipe berapa? 3672, buat ini dia kan, tipe buat- 3000. Buat olahraga kan? Betul. Aku ikut. Tadi aku nyangkul-nyangkul tuh. Makanya beda nih ininya, Ah. strukturnya beda. Tapi itu jurusan apa sih dulu? Geologi. Oh benar, cocok dia geologi. Geologi. Kalau kita gelok-gelok gitu. Gelologi. Kalau aku farmasi. Sebenarnya planning mau nempatin rumah di sini itu guys. Ya. nunggu anakku yang paling bungsu. Heeh. Itu kan tahun ini nih kan alhamdulillah anakku tuh 4 ya. Iya. Termasuk yang nomor 3 meninggal kemarin itu iya, almarhumah ya. Iya, si kakak. Itu si 3 orang ini udah pesantren. Oh, Karena alhamdulillah. anakku itu habis SD Iya. itu saya masukkan pesantren Oh. SMP. Di mana, Cak? Yang pertama dulu di Surabaya. Oh, iya, iya. Itu Lukman Hakim ya kalau Lukman nggak salah Hakim, itu. ya. Iya, iya. Surabaya SMP 3 tahun. Iya. Setelah itu lanjut ke Al Maksum SMA-nya. Oh, dekat sini. Nah, Sedap. terus akhirnya adiknya 2, yang nomor 2 laki-laki sama Ya. yang almarhumah ini Ya. masuk ke Al Maksum juga. Wah, aman dong. Tapi Nah. itu anak yang sulung cuma 1 kan? Maksudnya nggak salah sangka nih, biar teman-teman nggak salah. Anak sulung cuma 1 ya? Cuma 1. Oh, kira ada 4 ada sulung. Cari gara-gara. Berhubung lakunya cuma 1. Iya. Belum ada yang mau lagi. Gak usah diperjelas, Cak. Nanti aku jadi takut ini. Tapi kalau ini gerasi ceritanya nih yang kita masuk ini. Iya, karpot lah. Mobilnya lihat guys, guys. Kar- Ini mobil kar- orang kaya, pon ya, pon. Dulunya. Waduh, ini kalau barunya seharga rumah kita ini. Rumah kita dijual gak kebeli ini. Ya, dulunya. Tahun berapa nih, Cak? Hah? Tahun berapa nih, Cak? Tahun 2000. Berarti baru dong tahun 2000. Saya ya kan sebenarnya Enggak, 96. ini VX. VX terakhir, Oh, V80 ya. Oh, V80 itu ini lagi terakhir keluar itu 98 kalau nggak salah. Oh, gitu ya? Cuma kan ada Krismon itu kan. Oh, bener. Nah, ini tahun 2000 mungkin dia 98, Iya, cuman 97, 98. BBN-nya ya. Baru keluar dari dealernya Iya. tahun 2000. Bener. Jadi Gitu. ini kan lagi kenceng katanya penggemar apa Land Cruiser Iya. klasik lagi nyari-nyari nih, harganya Iya. dikatanya naik terus ya. Harganya memang Jadi edun nih. nyetok mobil ini harganya naik terus sih, makanya bilang mobil orang kaya ini. Makanya Tapi muat jalan nanti. Aku aja pakai Fortuner setengah mati, lu gimana caranya masangnya? mau. Muat ya?
More or less aja dengan Gitu ya? Fortuner lah. Biasa aja lah. Iya, more or less aja. Oke, wes. Banyak truk kan lewat. Iya bener. Motornya juga cocok ini. Ini memang seneng Trail ini ya? kan, sesuai dengan alamnya lah. Alamnya nih guys, 3000 meter tinggal sendiri. Ya Jadi gini, jadinya- nih nanam kayak gini nih, alpukat, duren. Oh, bener. Cuma yang sana tuh, ini kan bekas kebun jabon dulu. Iya. Cuma jadi yang aku bukan ahli pertanian ya, Iya, cuma aku prediksi tuh kenapa kok yang sebelah sini tuh relatif lebih subur ya. Oh gitu. Kalau nanam sesuatu di sini untuk pohon keras. Oh. Yang di sebelah sini Ya. itu rada susah. Oh, jadi- Karena apa? Dulu bekas tangkal-tangkalnya yang ini tuh ada rayapnya di bawah kayaknya. Oh gitu. Jadi Nah. unsur haranya mungkin beda ya. Kan kalau misalnya ada rayap, misalnya ini kan dia diserang nanti akarnya. Oh iya benar. Berarti Itu yang kita kayaknya kurang bagus. harus kasih anti rayap. Ya, sebenarnya bagus sih dibongkar terus dikasih Bongkar dulu anti apa namanya? Desinfektan Ada atau namanya lah. apa Ya, namanya. betul. Anti Seperti itu itu. ya. Baru nanti di ini. Cuma aku kan langsung. Ya, nggak apa-apa, nama anak ITB kan biasa main buru-buru aja. Sama kayak gue. Buru-buru aja. Terus kalau makan. Nah, Pokoknya buru-buru. nah, kayak 3000 gini, meter, ya. waduh, ngeri banget. Dan ini dikerjain sendiri semua. Iya sendiri ya. 100%. Luar biasa. Aku Cak. sama istriku nih bersih-bersih kayak gini nih. Ini kerjaan istriku nih. Tuh, sana tuh kan dioret istilahnya. Istri dari mana? Dari ITB juga? Enggak, istri itu dulu kebetulan kerja di TB. Oh gitu. Ketemunya di jurusan. Langsung lo sikat. Nah, iya. Cocok ya sudah. Cicak ya. Cocok. Tahun berapa nikah dulu? Tahun 2000. Oh, tahun 2000, berarti luar gue dong. Hah? Gue 98. Berarti- Sorry 97. 97. Langsung tamat kan, langsung aku lamar. Oh gitu. Iya dong. Wih, Takut hilang, kenapa? hebat Takut ya. hilang, takut hilang. Berarti Saya anakmu ingat- udah ada yang Udah ada lulus? nikah. Iya. Saya 98 punya anak, Cak. Nah, 98 punya anak, waktu 2017 anak saya kan perempuan tuh yang pertama. berarti Jadi udah punya cucu kamu? tuh udah dong. Wih, Wes, berarti jadi aku harus panggil kakek nih. lu ya kan gue dipanggilnya Kiboy. Hah? Kiboy. Apa itu Kiboy? Aki tapi sok-sok boy. Oh, gitu ya. Kesok doang. Hebat. Ini saya kan tanggal 10 mau tengok cucu, Cak. Di mana? Di Tinggal itu Trollhättan, Swedia. Kan mantu saya dosen dosen di ITB di metalurgi. sekolah Cak. berarti ya? Metalurgi S3 di sana. metalurgi mesin atau tambang? Tambang dong. Oh, tambang. Anak buahnya temen kita tuh 92 Pak Korda. Pak Korda tambang. Suka main teras kebetulan Enggak, sama aku. angkatan berapa dosennya? Waduh, dia Mas Hari. Di bawah angkatan- kita lah, jauh Di ya? bawah kita 2011 kan menantu, Cak. Oh iya ya. Iya, Betul, dia betul. umurnya baru 20 berapa? 27 kali. Jadi Jadi cucu udah berapa? cucu satu di Desember nih kemungkinan 2, Cak. Jadi Alhamdulillah. rumah lu boleh gede, tapi cucu gua udah 2. Enggak, rumahku kecil. Kalau rumah, oh ya sorry, halaman kecil, maksudnya. kecil sederhana. Tapi 3000 meter. Ini kan rumah kayu kan? Itu kalau di Bandung, guys. Eh. 3000 kali 10 juta. Ini kerjaannya kayak gini nih. 30 Jadi miliar ini ya. kok konsepnya itu memang konsepnya itu mengulang kehidupan di kampung dulu. Oh, waktu kecil. Jadi back to kampung, to village. Back to kampung. Terus zaman jadul gitu ya. Iya. Waktu kita masih jadi, kecil. Iya, jadi melihara ayam, entok. Pantes lu muda terus ya. Hidupnya di tahun 80-an. Kan kita lahir tahun aku 74. Lu berapa ya? 73. Ya makanya kan berarti kalau kita masih kecil 80-an kan. Nah, ini guys kalau mulai keadaan 80-an nih ayam-ayam tahun 80-an nih. Ini kasihan Bedanya ayam apa? ini. Ini kasihan ayam ini. Kenapa ayam ayam? ini waktu lebaran kemarin Hah? Stres. bukan. Jadi ada penyakit apa Oh, tetelo iya. ya? Iya, Tetelo ya kalau di Sunda Oh, sebutnya gitu ya. ya. Terus pada Nah, ini sakit. induknya netas 9, dari 9 tuh netas semua. Iya. Tapi H+1 sehari setelah netas Iya. mati induknya. Duh. Sakit. Berarti anak yatim dong? Iya, diurusin dari kecil nih. Luar biasa. Sisa 7. Anak ayam aja anak yatim diurusin sama dia. Cocok namanya Sobirin. Bener. tapi Udah bener itu namanya. disembelih. Hah? Itu disembelih. Ya itu ujungnya dimakan sama dia. Kalau ayam tuh tahu antara senang sama sedih ayamnya. Bapak urus saya tapi ujungnya makan saya, Pak. Tuh. Oh itu ya. Burung dara. Burung dara. Wih, sedap guys. Dulu sempat ada kalkun. Oh gitu ya. Hiburan kan, kalkun, angsa. Juga bikin apa ini? Ini apa bukan cuma ini doang ya. Apa juga bikin kebun binatang juga ini. Zoo. tinggal kambing aja belum nih. Tinggal kambing ya. Itu kemarin kan teman kita tuh. Iya, pengen Kang aku Afi, iya. ini. Karena kambing itu gini di samping kita, ini lewat sini aja depannya. Di samping ya. Oke. Di samping ini kita perlu pupuknya, kotorannya. Ini rupanya sini. Iya, sorry ya berantakan ya.
Masuknya mana, Cak? Ini Masuk lagi. teras, ini Siap, teras siap. kan. Oke. Depan aja. Jadi Ini depan. Iya, Oke, bagian depan. Siap. dulu sih konsepnya Iya. pengennya ngeliat view ke Bandung. Wah, udah disiapin. Assalamualaikum. Wih, Waalaikumsalam sama istri. lupa tadi aku lupa ada dibawain tadi. Aku juga ada oleh-oleh, Cak. Wih, udah apa ini? Di mobil ntar sama Pon diambilin Pon. Jadi teman-teman semua, Masya Allah, ini kita dijamu nih. Ini ceritanya kita dulu di mana, Cak? Ini ruang tamu dulu nih. Apa nih? Ruang apa nih? Iya, Dining room. teras lah. Oh, pokoknya teras Teras serbaguna. berantakan tuh ada macam-macam. Pokoknya Ada tempatnya asik banget lah. Ya, ini go green bener ini. Ini kucingnya gede banget. Ini tanam sendiri atau? Enggak, kebetulan Oh, iya. ini ada temen Digin usaha lagi? ini nanam Oh, ini dikasih. Gak tau di Bandung Selatan. Oh gitu ya. Pokoknya ini Nah, seru banget ya. Dan dikasih. sorry nih, biar jelas ya. Karena aku dapat info nih, katanya teman kita tuh Sobirin berhenti kerja. Katanya, meow. Waduh, nggak apa-apa, santai. Jadi apa namanya? Berhenti kerja. Terus ngurusin ibunya sakit. Ini benar apa? Mungkin lebih tepatnya Lebih tepatnya bukan gimana? berhenti kerja ya. Oh, bukan jadi berhenti ya? jadi dulu saya kerja di Malaysia itu. Dulu, Cak, dulu kan iya, geologi. 2016. Geologi kan, Iya. angkatan kan. Tamatnya tahun berapa, Cak? 98. 98. Oke, terus 98. Duluan enggak, saya juga sama. Saya Sama? 99 apotekernya. Oh, gitu? 97 S1. 99 apoteker. Jangan tua cepet. 97 kan? Ya, jangan tua cepet lah. Nanti. Bukan apa bakal nganggur ini. Tapi zaman kita dulu, Iya. aku ya tuh Gulanya khususnya murah kan dulu. 98 itu waduh, murah dalam artian kalau buat saya itu berat. Ya, 240.000 kan? dibanding sekarang. Ya. Dan itu pun jujur aja saya tuh bayar SPP terseok-seok lah dulu. Ya, pokoknya, Sampai dibantu oleh dosen pembimbing loh. iya, pokoknya dibanding sekarang lebih murah lah. Sekarang berapa Iya, coba ya? iya. Jadi Cuma kita kalau kuliah agak lama-lama biarin lah ya dulu ya. Ya. Kalau sekarang rugi cuy. Anak-anak muda jangan lama-lama kuliah. 12,5 ya sekarang di TV ya? Nggak tahu berapa. Pokoknya Katanya mahal. iya, mahal. Nah, akhirnya tamat terus langsung kerja, Cai. Enggak, saya waktu 98 itu jobless. Sampai jadi ikut-ikut project aja mungkin sebulan, 2 bulan gitu ya di kampus. Oke. Cuma ya kan namanya juga survive ya. Ya. Tahun 2000 awal. Ya. 2000 awal itu kerja di kontrak di ini di aneka tambang. Oh, Eka Tambang di Antap ya? Iya. Siap. Gaji 800.000 Ya lumayan lah. sebulan. Ya alhamdulillah. Di keliling hampir se-Jawa Barat. Iya alhamdulillah. Gua nggak pernah punya gaji, Cak. Yang ada gaji orang gua. Nah, itulah bedanya lebih pengusaha. lebih pening lagi. Kalau Cak itu bisa begini lah, gua begini-begini nggak tidur. Kalau belum cukup duit ya. Terus akhirnya lanjut kemana nih? Terakhir di Malaysia. Terakhir ya, tapi jobless itu lama sampai 2004. Oh gitu. Sempat jualan es buah aku hampir Oh, 3 di tahun mana? di Bekasi. Kalau bilang-bilang tentu aku beli. Iya. Belum kenal. Jadi, Kalau kenal gua beli. Tahun 2000 nikah, Heeh. September 2000 nikah. Yang tadinya ya itu di aneka tambang itu ternyata nggak jadi lanjut. Oh nggak dilanjut. Nggak Projectnya. lanjut karena proyeknya nggak tahu kenapa ya nggak jadi gitu. Oke. Ya udah. Jadi Nggak sempat jadi ya udah jobless jobless juga ya? Wis. sampai 2004 itu. Jualan apa tadi? Sop es buah. Es buah. Es buah. Jadi bikin itu es buah Iya. yang dimasak itu dijual. Di- Dijual, dititipin ke warung-warung. Oh, gitu ya. Jadi setiap malam itu bikin es buah. Oh, Pagi nanti disebarin. seru juga ya. Iya, hampir 3 tahun tuh. 3 tahun gitu ya. 2004 sampai Kalau aku sih udah pernah jualan pempek, Cak. Jadi kalau Nah, baru 2004 itu awal ya. Ya. Ditawarin project sama kawan ke Caltech. Oh, mulai. Nah, disitulah Mulai seru ya. lumayan. Kembali tuh. ke aslinya. Karena gini, cuma waktu itu es buahku udah lumayan. Penghasilan itu udah 1,5 juta, Nek. Wih, bersih. Iya. Sari. Wih. Ah, di situ ragu-ragu tuh mau Nah, kan ini. bisa nyonya ngerjain dulu job. Susah juga. Rumahnya bareng-bareng aja. Kan berat. Oh ya, sibuk Kita ya? Beli bikinnya buah segala ya? kan dikerjain sendiri tuh. Oh. Ya namanya merintis kan bagusnya kalau merintis itu kan kerjain sendiri, jangan ini biar kita tahu Iya, seperti namanya ilmunya tahu. Terus kalau awal kan merintis, tapi kalau kelamaan merintih dong lama-lama kalau semua lu kerjain. Iya, tapi kan belum, masih bisa ditangani sendiri. Belum. Ngurusin deh kalau gitu. 1,5 juta dilewat, dibuang begitu aja, mengerikan. Tapi Oh, gitu. ya itu akhirnya konsepnya setelah banyak pertimbangan ya, kan waktu itu digaji 4 juta tuh dari project itu monthly. Ya udah kita sebenarnya karena kita menguasai dari produksi sampai marketing, Iya, iya.
Jadi Nggak satu. sebenarnya Jual pakai cup gitu jual. iya, ada yang cup, ada yang plastik. Satu cupnya berapa jualnya? End user. Dulu end user itu 5.000. 2000 apa ya? Dulu kan tahun 2.000. tahun 2000. 2.000 berarti lo untung 1.000-an, untung 1 jutaan berarti 1.000 cup dong sehari. Ngeri banget, Cak. Enggak kan sebulan itu. Oh, 1,5 itu 1 bulan. 1 bulan. Oh, sorry guys, nggak jadi. Aku pikir sehari aku udah gitu 45 juta. Wah. Beda kalau ya. Sorry. ngobrol sama pengusaha besar tuh memang beda. Nggak begitu. Dia Hitungannya hari. Kalau kita hitungannya bulan, kelamaan, ya, Cak, kelamaan. Seperti 30 berarti ya perbandingannya. Aku pikir. Sorry. Oke lah. Akhirnya pindah ke sana ya. Iya, akhirnya Caltech. pertimbangan ilmu itu mau di ilmu membuat es buah itu dibikin di mana aja asal bahannya ada bisa. Aman dong. Kan gitu. Betul. Nah, sedangkan di sana di Caltech itu ilmu kuliah di geologi ITB-nya terpakai. Itu berapa lama tuh Caltech? Di Duri ya? Apa di Akhirnya Rumbai? ini. Di Duri ya? Iya, enggak di Rumbai. Rumbai. Di Rumbai. Akhirnya ternyata proyek selesai, kerjalah sebagai well site geologis akhirnya. Lebih sesuai lagi dengan geologi ya. Well site ya? Well site. Apa sih jadi artinya well site itu yang nungguin sumur. Nungguin sumur. Jadi selama pengeboran itu kalau ada film geologis. penunggu sumur misteri apa? Itu film apa tuh ya? Beda. Aduh. Nah. Well site itu sumur minyak maksudnya. Ya, jadi selama tapi yang sudah jalan maksudnya, yang sudah lagi pokoknya baru drilling, baru awal. Baik itu development atau eksplorasi. Oke. Development itu artinya sudah ada sumur, tinggal kita ngebor lagi lah. Diperbanyak lah sumurnya. Tapi kalau eksplorasi itu berarti sumur yang baru mencari. Oke. Itu kalau ngebor kan ada kejadian yang kayak di apa? Ya, yang meletup apa segala macam gitu. Seru-seru. Ya, mungkin ya. Pernah ngalamin tapi nggak terlalu aman lah ya. Aman lah. Oke. Itu sampai tahun berapa, Cak, ceritanya? Yang 2016. Terakhir itu jadi setelah dari Caltech ke Total. Ke Total itu sampai 2011. Karena ditawarin ke Malaysia ya. Akhirnya ke Malaysia. Sampai 2016. Wih, jadi ketemu Upin Ipin dong di sana. Ini kopi apa, Cak? Kopi Gayo. Kopi Gayo, guys. Aceh. Waduh, kita coba dulu, guys. Bismillah. Kopinya enak, ngobrol sama Caknya lebih enak lagi, guys. Apalagi tambah ini. Wih, ini apa nih? Ini kebun sendiri dong? Enggak juga? Masak sendiri yang jelas. Sendiri. Istri masak sendiri. Bismillah. Wah, di sini nggak perlu AC ya. Nggak perlu. Ini berapa DPL nih, Cak? Sekitar 1.000-1.100 lah. Wih, berarti semua pohon hampir bisa hidup dong di sini. Duren cocok juga ya. Nah, kalau duren terlalu tinggi. Tinggi apa ya? Terlalu tinggi. Oh, begitu juga. Alpukat yang cocok. Alpukat cocok. Ya cocok. Alpukat terus ini jambu Jamaika ini. Sirsa cocok. Rambutan kurang cocok. Rambutan buahnya sedikit. Kopi cocok ya? Kopi cocok. Mantap ya. Terus jeruk lemon cocok. Gue sering ngomong sih, kalau kita itu jadi bangsa Indonesia tuh nggak usah pusing-pusing bikin mobil, bikin apa. Kasihan, Cak. Kita bikin mobil, orang Jepang nanti nggak bisa jualan, Cak. Ya kan? Lah kita ini apa ibaratnya, apa katanya, nanam apapun kan hidup. Iya. Jadi sebenarnya kalau di kita ya, potensi secara kita ini besar tuh, banget ya. Potensi yang ini tuh pertanian dan peternakan. Gitu ya. Negara teman gue coba peternak nggak pernah berhasil, Cak. Iya, tapi ya tergantung ininya cara lah. Nyobanya. Kurang ilmu saya, Cak. Mungkin bisa jadi sama yang ngurusnya biasanya. Nah, itu dia, Cak. Yang ngurusnya. Nah, faktor amanah ini yang rada sulit. Sepakat. Aku nitip kambing berapa jadi kali. makhluk langka itu amanah ini. Amanah ya. Kalau sobirin udah ada satu, tinggal dicari satu lagi amanah. Jadi mantap, ya? Jadi ya jujur aja emang susah. Ya? Dan itu yang kalau saya sendiri di kampung dulu emang diajarkan seperti itu ya. Dan alhamdulillah di keluarga hal pertama yang sangat saya ajarkan itu tentang amanah. Amanah, kejujuran ya. Kejujuran. Jadi kalau sekarang anak-anak saya naruh uang apa segala macam santai aja. Di mana naruhnya? Iya, jadi tidak akan hilang. Yakin nih? Iya. Tapi tadi kalau itu nyalain gue dong. Nah, karena ada orang lain. Tolong dilihat tangan saya di atas. Takutnya begitu kita pulang, Cak hilang duit selain saya. Karena sumbernya penyakit itu dari amanah. Tapi Cak, aku udah nyoba juga, Cak. Aku berusaha jujur sama istri. Aku bilang, Bunda, mau jujur nih. Nambah istri. Mau nambah istri. Bukannya diginiin, malah diginiin, Cak.
Caranya. Beda lagi ya? Caranya. Udah ngomong. Udah mana belum? Caranya gimana? Caranya tausiah dulu dong. Nanti kita undang dia tausiah di Bandung. Tausiah dulu dong. Emang udah? Sudah. Udah nyabang? Nyabangnya belum, tapi tausiahnya sudah. Sama aja kalau kita sama gua. Sekedar teori aja. Omdo adalah ya. Omdo plus NATO ya. Iya. Terus tadi 2016 terakhir di Wellside ya. Akhirnya di Malaysia. Ibu sakit atau gimana? Itu enggak, jadi gini. Makanya kalau keluar gara-gara orang tua bukan begitu. Bukan jadi gini. Story-nya. Kontrak sampai Desember 2016. Ya. Tapi ternyata April itu dihentikan karena mungkin nggak tahu lah karena alasan oil price down atau perusahaan ini. Tapi makanya saya percaya itu by design Allah lah. Oh iya, semua. Nah, itu semua takdir saya. Ya, April 2016 ya. Ini kontrak di terminate gitu ya. Yaudah santai. Karena planningnya saya umur 45 pengennya itu sebenarnya. Waktu itu saya umur 43. Mau resign. Iya, mau pingin off gitu. Menikmati hidup lah, udah nggak mau kerja jauh-jauh lah. Oke. Selama ini kan ninggalin keluarga. Kalau gitu WSR itu berarti offshore gitu ya, Pak? Iya. Benar-benar pisah sama keluarga. Iya, gitu ya? pasti itu. Karena ya minimal 2 minggu atau 3 minggu. Lu sama gue sama dong ya. Kalau aku sih dari awal tuh ya kan istri dokter tuh. Mau sekolah mau sekolah waktu kan aku tamat nikah. Aku S1 beres, istriku masih sekolah, Cak. Untuk dikasihin, Cak. Karena percaya sama ITB kali ya. Ternyata begitu dikasihin anaknya, saya nggak pernah kerja, Cak. Jadi mertua bingung nih, menantu kenapa ini? Udah gitu apa, Cak? Kan istriku koas tuh. Aku bukan apa, Cak? Bareng sama anak, kadang-kadang kan kita punya anak. Dia koas. Waduh, nggak bisa, Cak. Aku pisah-pisah, Cak. Kangen, Cak. Soalnya bukan apa, aku tipikal tukang kangen. Istri ke toilet aja ditanyain lagi di mana. Apalagi lo di mana? Di website. Jauh banget. Jadi sama akhirnya pas mau sekolah aku bilang udah deh bareng-bareng aja, mangan ngumpul. Akhirnya gitu, Cak. Ternyata salah, Cak. Mangan terus, Cak. Malah gemuk aku. Betul ya? Masih oke. Wadah, bisa aja. Untuk ukuran seorang kakek masih gampang. Kurang ajar. Lumayan. Masih ada menangnya gue dari dia. Anakku kan lihat itu vlog kamu tuh. Gitu ya? Gagah ya ini teman ayah tuh. Nanti aku kasih tau rahasia ada minumannya dong. Jualan. Oke. Akhirnya ibu sakit nih. Jadi setelah off dulu, baru ibu sakit atau gimana? Nah iya, April itu terminate. Yes. Oktober ibu tuh kan Lebaran aku biasa mudik kan ke Madura ya. Oh iya dong. Nah terus akhirnya ibu tuh pengen ikut ke Bandung. Pengen ikut ke Bandung. Emang Cak anak berapa? Anak keberapa? Anak ke terakhir saya. Dari? Yang 5 saudara. 5 saudara, Cak bungsu. Mantus agak manja-manja gitu ya. Manja aja maksudnya. Terus akhirnya ini kita balik ke Bandung itu ibu ikut. Ibu ikut. Akhirnya biasalah ibu kalau ke Jawa Barat karena kakakku yang paling besar itu di Cianjur. Kakak yang nomor 2 di Bekasi. Jadi habis dari sini ke Cianjur ibu tuh. Jadi anak-anak udah pada banyak anak di Jawa ya? Iya, yang 2 cewek itu di Surabaya. Oh iya. Justru yang cewek yang berarti di Surabaya. 3 lawan 2, yang mending sini. Iya. Nah, akhirnya pas ke Bekasi, ibu kena stroke. Akhirnya saya jemput ke sana, masuk umur berapa rumah sakit. Ibu sakit? Tahun 2016 beliau 16, kelahiran 48. 48 ya? Berarti berapa itu? 68 ya? 68 tuh kena stroke tuh. Akhirnya ya udah 70-an ya? 74 ya? Berarti seumuran sama bapak saya loh. Oh gitu? Papiku juga 48 lah ini. Kalau saya, papiku alhamdulillah masih ada ya? 48 masih, tapi 2007 mamiku meninggal, asma. Oh, berarti tinggal bapak ya? Tinggal bapak, tapi udah nikah lagi. Oke. Tinggal di kampung sana? Palembang saya kan Palembang. Palembang ya. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Jadi ceritanya Cak Sop ini sekarang ngurus ibu full nih ceritanya. Mulai 2016. Jadi akhirnya kan beliau ditanya, ibu gimana? Karena beliau itu selama ini kan tidak mau lah keluar dari Madura itu, dari rumah asal itu tidak. Bapak udah lama meninggal, 97. Jadi beliau tuh sendirian di sana. Cuma beliau tidak mau diajak sampai di Bandung dulu saya pernah beli rumahnya masih ada sampai sekarang.
rumah yang dekat dengan rumah saya, artinya misalnya beliau memang nggak kerasan ngumpul gitu ya, ada rumah deket nih, tinggal jalan kaki aja. Bener. Itu cuma bertahan berapa bulan? Nggak mau, akhirnya pulang lagi ke Madura. Tapi dengan kejadian kena stroke itu, akhirnya beliau ditanya, Bu gimana? Ini ibu nggak bisa sendirian tuh, harus ada yang nemani. Ibu gimana? Akhirnya alhamdulillah, wa syukurillah memutuskan untuk di Bandung. Alhamdulillah. Itu barakallah buat kami sekeluarga. Iya dong, soalnya itu rebutan kan harusnya. Iya, kalau betul. Ngerti ya. Dan akhirnya ya sudah. Dengan apa namanya kejadian itu, ya walaupun ada penawaran kerja lah, yang apalah, saya nggak. Wah, luar biasa guys. Jadi teman-teman sampai ada teman yang bilang tuh berapa kali kan dia nawarin, Cak, kamu kok nggak pernah mau sih diajakin kerja gini? Gitu. Sombong kamu katanya. Oh iya dong, Bang. Belum tahu gajiku berapa? 1,5 juta. Gue kira sehari. Aku pikir sehari tadinya. Aku udah semangat guys, sebulan. Kalau sebulan kayaknya kurang ya. Guys, jadi ceritanya Cak Sop ini 2016 ngurus ibu lah ya. Sejak Oktober ya. Oktober 2016. Langsung gitu. Tinggal di sini belum ya? Oh belum, masih di bawah. Bawah ya. Karena kan ya kami rumah ini udah ada sebenarnya. 2014 udah ada rumah ini. Ibu posisi ya, 2014, cuma dipakainya mulai 2020 ya? Ya, November 2020. Kalau posisi ibu maksudnya benar-benar sakit, sakit kan perlu ini, perlu kontrol. Oh gitu ya? Ke Hermina. Oh jadi dokter saraf sama dokter ini kan, penyakit dalam kan. Nah itu dokter penyakit dalam setahun, siapa? hampir 2 tahun lah. Dokter penyakit dalamnya siapa? Dokter Roni bukan? Bukan, dokter siapa ya? Temen gue dokter Roni. Dokter siapa? Cewek ya. Jadi intinya ditemenin ibu, mandiin, jagain, atau ada ininya, ada perawatnya? Enggak, semuanya kita kerjain sendiri. Langsung on hand. Alhamdulillah. Saya dulu gini, ada kejadian ya, dulu bapak saya tuh meninggal 97, saya masih kuliah. Ya tahu sendirilah dulu kaum elit, ekonomi sulit ya. Jadi kabar jam setengah 10 malam, jam 9 malam meninggal di Madura ya. Itu saya nggak kebagian mayitnya. Nah di jalan itu saya tadinya waktu di Bandung saya tunggu, jangan dikubur dulu. Saya pengen ketemu terakhir kali dengan bapak. Di jalan di daerah Pekalongan udah dini hari. Saya bilang telepon akhirnya ke rumah. Gak mungkin ya. Mas, udah kuburkan secepatnya bapak. Loh, katanya suruh tunggu. Enggak. Silakan aja bapak, nggak apa-apa. Nah, akhirnya sambil jalan ke Madura, ternyata memang saya nyampainya jam 3:30 sore di sana. Tapi di jalan di bis saya berdoa, ya Allah, semoga nanti kalau ibu saya meninggal, saya bisa memandikan beliau. Doa saya memandikan. Doanya itu, karena saya nggak ketemu sama bapak dan apalagi memandikan ya. Pengalaman ya. Ya itu keinginan saya, doa saya itu. Alhamdulillah sama Allah dikasih lebih kesempatan. Memandikan masih dalam keadaan hidup. Ada bonusnya. Itu luar biasa. Wah, itu kebahagiaannya luar biasa. Itu ini. tidak ada ininya. Rasa happy ya. Luar biasa. Pantes, itu dia wajahnya guys. Kalau kita pura-pura bahagia, dia benar-benar bahagia. Subhanallah, itu luar biasa, kebahagiaannya luar biasa itu. Makanya masih memandikan dulu dan bercanda itu. Ini ibu saya dulu, nenek sama masih ibu. Bisa ngobrol. Oh iya, ibu normal. Cuma jalan kan susah. Sebelah aja. Iya, sebelah yang kiri. Ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi mungkin kalau ngurusin ke kamar mandi yang lebih banyak saya daripada istri saya. Iya. Alhamdulillah. Nyebokin segala. Iya. Wah, aku susah ngebayanginnya. Karena dan alhamdulillah ibu ya percaya lah. Karena kalau yang lain nggak mau ya. Luar biasa ya. Iya, yang laki ya maksudnya ya. Iya, luar biasa, masya Allah guys. Jadi ya itu akhirnya sampai sekarang ya alhamdulillah. Dan beliau itu insya Allah ya emang happy lah, happy. Dan kayak gini nih nggak terlepas dari peran istri saya. Istri saya ya kembali lagi ke doa tadi ya. Dulu saya doanya ya Allah berikanlah saya istri ya yang benar-benar ini cocok dengan orang tua. Dari isi yang soleha ya. Iya, yang soleha yang benar-benar. Alhamdulillah dijabah. Dan ibu itu sangat sayang dengan istri saya. Sangat sayang. Nah, makanya beliau memutuskan untuk tinggal dengan kami itu bukan
alasan cuma saya saja. Iya, karena saya menantunya ya. Iya. Menantu favorit lah ya kurang lebih. Betul. Jadi dan kalau ke istri saya cuma simpel aja. Saya bilang ya saya bukan ahli ibadah, saya bukan orang baik. Ini ngurus ibu, insya Allah itu salah satu pintu surga. Amin. Betul. Nah, kalau saya mendapatkan ridho ibu, insya Allah saya akan mendapatkan ridho Allah. Aku apa kalau itu? Kamu sebagai istri ridho akan suami. mendapat ridho suami. Jadi kita insya Allah sama-sama nanti kumpul. Itu konsepnya. Terus, nanti disambung lagi. Kalau suami ridho, suami yang sukses. Suami yang sukses didoain istri-istri. Makin banyak yang doain, makin sukses. Amin itu. Kok jadi sana sih? Lah, kalau temanya bukan itu, Cak. Kalau membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, kenapa tidak mau? Yang penting habis kita pulang jangan merasa berantem dia. Jadi kebahagiaan dunia dan akhirat itu konsepnya. Sekarang gue tanya nih, kita teman-teman semua mungkin ya orang kayak Cak Sob nih jarang banget lah, apalagi saya kali ya jauh banget dari kayak gini mandiin bapak saya, kebayang ya saya mandiin bapak saya, mungkin bapak saya gili-gili banget ya. Cak, secara kehidupan ya Cak, off kerja, stay di sini ya kan, ngurus orang tua sakit, itu secara kehidupan materi segala macam gimana? Kalau saya kadang memang rada susah ya mau dijelasin ya. Tapi alhamdulillah sampai detik ini walaupun anak saya 3 udah sekolah di pesantren, kalau hitungannya pesantren itu lebih mahal dari kuliahan loh. Oh, berarti lu punya tambang emas jangan-jangan? Jadi nggak tahu, saya juga kalau punya tambang ada aja rezekinya. Ya tapi udah ada investasi barangkali ya. Ya, jadi karena gini. Kosan 1000 kamar gitu kayak gitu. Ternyata. Jadi gini, kami itu konsepnya itu hidup sederhana. Bahkan kalau aku ya simple life, simple thing. Wis, tapi pakai list. Nah, simple life, simple thing. Nah, jadi hidup sederhana sesuai dengan kemampuan. Santai, nggak maksain. Enggak. Makanya alhamdulillah kami sekeluarga tidak punya hutang. Oh, alhamdulillah. Tidak punya cicilan, tidak punya hutang. Tidak biasa KPR, nggak biasa. Oh, gitu ya. Karena konsepnya tadi nggak mau berhutang. Beli tanah ini nggak cash aja. Nggak mau. Sedap ya. Ngebangun juga cash aja. Jadi konsepnya itu kalau mampu lakukan, kalau nggak mampu jangan memaksakan. Wis, catat itu. Jika mampu lakukan, tidak mampu jangan paksakan. Karena kalau pikiran kami minjem ke bank itu berarti memaksakan diri. Dan kena riba. Kecuali Bang Sobirin, Bang. Nah, kita coba pinjam ke Bang Sobirin. Makanya alhamdulillah dengan konsep menghindari riba itu alhamdulillah kami sampai detik ini terhindar. Riba itu aku dengar ngeri loh, Cak. Jadi gini katanya, babi haram ya. Tapi kalau kepepet boleh dimakan, Cak. Iya. Tapi kalau riba nggak ada kepepetnya. Berarti riba lebih kencang dari babi. Betul. Babi aja ketemu riba ngeri. Betul. Ya, segitu kira-kira begitu, Cak. Iya. Alhamdulillah guys. Jadi ini konsepnya luar biasa. Jadi ngurus ibu tanpa riba. Ya, kalau apa namanya? Alhamdulillah kami beli rumah, beli kebun, beli sawah, semuanya nabung dulu. Oke. Nabung cukup, ya udah beli. Baru. Jadi nggak maksain ya? Ya, maksain. Kalaupun misalnya nyicil itu ke yang penjual. Misalnya kita beli agar 600 sawah, juta. Ya. Pak, saya cuma punya uang 200 juta. Iya. Bisa nggak saya minta waktu 6 bulan misalnya, sisanya? Iya. Oh bisa Pak, ya udah sih. Kalau ijab kabul. Bahasa kita biar nggak malu, cash bertahap. Nah, gitulah. Cash bertahap. Iya, betul. Tapi kan kalau di Islam kan, kalau di Islam kan ijab kabul yang penting. Ijab kabul dan nggak ada ribanya. Betul, tidak ada denda keterlambatan, ya kan, tidak ada ya itu. Tapi dari sisi kita sesuai dengan kesepakatan. Iya dong. Jadi semaksimal mungkin. Dan kenyataannya kalau saya memang seperti itu ya, biasanya minta waktu 6 bulan. Alhamdulillah kurang dari itu udah lunas. Kok sama sih? Saya juga sering kalau apa-apa tuh 6 bulan Pak ya, sering ya? Iya. Kok sama sih kita? Iya. Jadi memang apa namanya? Tapi biasanya kayak saya dulu beli rumah itu minta waktu 9 bulan pernah. 9 bulan ya? 9 bulan. Sebulan itu 50 juta. Tapi alhamdulillah 5 bulan lunas. Tapi bukan berarti pas saya bayar di bulan Januari Pak, Januari 2001, 2002, 2003 sampai 2010 Pak. Itu 10 tahun ya. Dikira kita di bulan Januari. Oke. Jadi intinya urus orang tua, hidup ala kadarnya tanpa riba, segala macam nyantai banget. Jadi terasa malah anak sekolah juga aman ya. Aman. Kalau saya terus terang cukup lah ya. Bukannya ini ya, bukannya
nggak ada tawaran kerja, ada aja. Ada terus ya? Ada aja. Apalagi masih umur produktif kan ini? Iya, jadi masih seger gini. Dan ini cuma ya kebahagiaan saya ada di sini. Orang lain tuh kalau yang penting bisa makan, anak-anak bisa sekolah, udah selesai. Betul. Hidup sederhana aja. Dia pun perlu aku kasih tahu kalau kita hidup sederhana, Cak, sekali makan sederhana itu nggak murah loh, Cak. Nah, kalau sederhana itu apalagi kepala kakap. Iya, itu maksudnya. Jadi kalau orang dengar makan sederhana, yuk, aku deg-degan nih. Kepala kakap ya. Oke. Tapi boleh dilihat tuh menu kami itu. Kepala kakap. Enggak. Oh, bukan. Jadi menu sederhana. Ya. Tahu tempe itu udah biasa kamu. Itu kan penting protein. Iya. Jadi dan terasa lebih ini lagi ya, pengeluaran itu berkurang setelah kami tinggal di sini. Kok bisa? Ya, karena buah banyak dari hasil kebun. Buah dari kebun ya. Terus nanti cengkeh, bumbu-bumbu sayur, gitu ya, sayur. Iya, lalapan apa ya dari kebun. Ayam juga. Tadi. Ayam. Kalau iya. udah lupa potong aja. Iya. Jadi ya kalau saya rasakan begitu. Banyak penghematan. Penghematan banyak. Terus ini listrik tapi masih ini PLN ya, nggak bikin PLN. sendiri, misalnya pakai listrik apa enggak ya? Investasinya kan besar. Besar ya. Kalau misalnya ini terus ya, aku lihat jangan-jangan bikin PLTD, pemakai listrik tenaga dalam. Cukup ngerapal langsung gratis ya. Luar biasa. Ya, kalau masalah ininya ya terbukti dari 2016 sampai sekarang alhamdulillah kami tidak pernah kekurangan. Cukup aja. Dan cukup itu kan ada di hati. Ya kalau udah cukup sih mobilnya kita bawa pulang aja tuh dia besar tadi biar gue kerawat deh. Takut di sini sepi kan teman. Itu klasik banget. Gila tuh kok kalau nonton YouTube Land Cruiser VX itu wah udah habis barang nih pasti rebutan. Kalau kayak sampean mah tinggal mau yang mana bukan gitu. Begitu. Kalau saya masalahnya bukan apa, itu kan mobil klasik. Mobil klasik itu kan mobil disimpan. Mobil harga mahal disimpan doang kan, itu berarti harus nabung banyak itu. Kalau kita kan nggak gitu. Kita ala kadarnya aja. Syukuri Alphard yang ada. Aja, ngomong ini luar biasa banget ya. Kita hari ini dapat pelajaran hidup itu ternyata aku rasa mungkin Cak nih didoain orang tua dari dulu. Mungkin amin. gini. Ya, maksudnya semoga. berkah. Berkah itu ini yang paham, betul nggak Cak? Satu, sedikitnya cukup, banyaknya nggak bahaya, betul nggak Cak? Betul. Jadi Cak ini kayaknya mau berapapun hidupnya nyantai. Tapi dia bilang, biarpun dia ngomong santai, aku sih lihat sawah, dia bilang tadi, kebon, Land Cruiser, karena itu sih orang kaya, coy. Konsepnya sederhana. Ya itu tadi, sederhana lagi. Kepala kakap lagi ya. Itu jadi apa namanya? Kenapa kok saya punya sawah? Karena saya ingin menciptakan ketahanan pangan keluarga. Ngomongnya udah kayak menteri. Keluarga nih ceritanya. Pertahanan keluarga. Iya, ketahanan pangan. Jadi selama kalau aku kelaparan di Bandung, aku langsung kesini aja. Iya, silakan. Aman ya. Tuh ada di atas tuh beras padi. Ngomong di mana beras itu? Di Cianjur. Di Cianjur. Daerah mana Cianjurnya? Di daerah apa ya? Cangklek ya? Berapa luas? Dusun Cangklek. Berapa luas? 6.200-an lah. Oh iya, itu tadinya targetnya cukup buat sekeluarga makan ya? Waduh, lebih dari cukup. Lebih malah? Iya, dulu targetnya tuh sebenarnya 2.000-an lah. Pasar berapa Cak kalau hektar di sana Cak, kira-kira Cak? Kalau di sana sektor kurang tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu tuh masih kurang dari 400 juta lah. Ketahanan pangan guys. Nah, enak banget dengernya ini. Jadi jangan salah kalau misalnya ngelihat saya ngejemur padi di depan habis gitu. panen ya? Iya, tapi dikerjain sendiri. Panennya pakai Land Cruiser digotongnya. Bikin kesel nih, katanya sederhana. Gaya Dubai. Tapi bener juga itu. Jadi kalau yang pick up-nya bermasalah, berapa kali udah diangkut pakai Land Cruiser? Ini 400 kilo. Petani di Dubai. Dia bayangan ngangkut gabah dari Cianjur pakai Land Cruiser ke sini langsung. Jadi kesimpulan aku, Cak ini secara materi kurang lebih cukup, sebenarnya malah berlebih kan, bisa nabung, bisa beli apa-apa. Terus yang penting tadi perasaan kita. Iya. Diberi Allah kecukupan ya kan? Iya, betul. Itu kan kalau nggak salah Cak, namanya qanaah Cak. Iya. Betul ya? Kecukupan ya? Ujung-ujungnya itu kita harus selalu bersyukur. Betul. Insya Allah kalau selalu bersyukur, insya Allah selalu bahagia. Betul. Nah, coba orang yang selalu bersyukur, insya Allah selalu bahagia. Dan karena ditambah, laisa katu lajilan nakum, bener ya? Iya. Nah, makanya aku sering ketemu istri, Bunda, ayah bersyukur. Tapi kok Bunda belum nambah-nambah, malah kena marah saya Cak. Karena nambahnya apa dulu? Tambah sabar. Guys, jadi hari ini kita dapat banyak pelajaran. Tapi tadi karena dapat amanah ini saya, boleh dong saya ngiklan dikit ya? Oh iya, silakan. Jadi Cak, ini mohon maaf Cak, ini promosi emang ya.
Miracle Glutaskin. Glutaskin. MG. Miracle Glutaskin MG. Jadi produk kita ini ada macam-macam, Cak. Isinya glutathione, antioksidan, testimoni tentang yang sakit banyak, Cak. Nah, ini mudah-mudahan nanti Bunda, Ibu kamu apa? Ibu. Iya, Ibu. Siapa tahu nanti Ibu dengan glutathione nanti mudah-mudahan kan tadi katanya apa namanya? Pernah stroke ya. Mudah-mudahan nanti ringan. ya berkurang ya apa namanya radikal bebasnya, aterosklerosis penyumbatannya berkurang. Kalau nanti Cak mau periksa boleh, misalnya stroke ketik glutathione, Cak. Kalau nanti ternyata ketemu apa namanya jurnal-jurnal membantu minum nih, ya silakan. Kalau ibu saya itu problem yang sekarang itu karena faktor U ya. Ini pengapuran di lututnya. Nah itu yang sulit. Osteoartritis kan? Iya. Wih, kok sok tahu nih. Ya. Nah teorinya sama, Cak. Katanya radikal bebas itu mempengaruhi terjadi pengapuran. Iya. Sama. Makanya nanti ini ya mohon maaf lah saya karena nih jadi kesannya jualan tapi emang jualan ya. Jadi Cak, saya itu ketemu banyak kasus, dapat testimoni. Termasuk Papa ini di bagian ngimpulin testimoni. Ya Pon ya, osteoartritis, stroke kita banyak, Cak. Makanya ya mohon maaf lah, gue ya kayak lo juga sih nggak susah hidup gue. Kalau aku, Cak, insya Allah, Cak. Nah jadi nanti cobain, Cak ya. Ini yang pertama. Ini berupa tablet atau apa MyGluta ini? kapsul, guys. Oh, ya. Kapsul. Nanti ini ada 30 kapsul, satu ini 250 mg glutathione-nya. Tambah vitamin C, vitamin E. Ini, Cak, boleh minum boleh, istri boleh, anak boleh, semua boleh. Ibu boleh. Nah, tapi sekali lagi kalau Cak biar yakin, periksa dulu di Google glutathione dengan stroke, nanti muncul penjelasan. Ini ada gulanya nggak? Yang ini enggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya? Lanjut ya. Ini namanya kapsul. Oke, jadi MyGluta. Oke. Tadi kalau nggak salah ada 2 nih. Oh ini nih. Jadi Cak, ini ada 60 kapsul nih, Cak. Ada 30. Ini buat Cak boleh, buat ibu boleh, buat istri boleh. Terus juga ada nih. Nanti buat keluarga boleh cobain ini. Ini yang produk favorit kita nih, MyGluta. MyGluta. Ini yang apa? Yang minuman serbuk. Ini macam-macam. Ada 3 rasa, Cak. Rasa yang pernah ada. Ada yang coklat. Air panas. Strawberry, boleh panas, boleh dingin. Ada yang satu lagi orange. Yang kalau ini ada gulanya. Ini pakai stevia. Stevia itu apa? Pakai gula tapi daun stevia low kalori. Oh, cuman berarti tetap pakai sukrosa. Kalau untuk orang diabetes no problem. Nah, sebenarnya gini, diabetes itu punten. Orang diabetes kan tetap butuh kalori, Cak. Sering banget ini mungkin dimanfaatin oleh produsen untuk nakut-nakutin kalau bahwasanya kita nggak perlu gula. Padahal kan kita kan tiap hari. Yang penting terkontrol ya. 1, jangan berlebih. 2, dibakar, dipakai energi metabolis. Yang 3, jangan stres, Bos. Yang gawat itu kan makan gulanya banyak, nonton TV nggak ngapa-ngapain, stres, wassalam. Itu. Kalau dipakai nyangkul ya. Habis lah. Ya, sikat terus. Nah, tadi aku mau maaf, Cak. Nanti kalau minum ini Cak jadi makin ganteng, saya nggak tanggung jawab ya. Karena MG kalau diminum Cak jadi makin ganteng, diminum istri makin gelis. Oh gitu. Saya nggak tanggung jawab. Nah, kalau diminum ibu makin bergerak nanti, MG makin gerak. Pokoknya ini boleh diminum, Cak. Aturan minumnya ini kurang lebih airnya 150 ml. Putih ini rasa ini ya? Orange rasanya doang. Ini 100 mg glutathione-nya. Ada kolagen lagi. Dalamnya ada kolagen juga. Ada vitamin C juga. Jadi, Cak, ini boleh diminum. Ini minumnya sehari sekali. Bebas. Oh, bebas. Kayak kopi aja. Kalau senang boleh lanjut. Maksimal 10 lah. Oh, gitu. Karena anjuran dari USFDA 1000 mg sehari. Jadi kalau Cak minum ini 10 dapat 1000. Kan 100 kali 10. Kalau ini 250 4 maksimal. Nah, tapi kalau lebih kayak vitamin C, Cak. Dia larut air dibuang. Mubazir. Gitu doang sih. Boleh minum 1, boleh minum 2, boleh minum 10. Kalau cocok. Biasanya teman-temanku rata-rata sampai 5 sehari. Karena seneng. Kalau yang ini orange, yang orange yang putih ini rasa jeruk sama ini rasa strawberry, biasanya aku sih suka yang dingin. Kalau ini kayak ngopi-ngopi, anget. Nah, gitu, Cak ya. Pokoknya aku titip ini. Ini produk sendiri ya ini ya? Ya pabrik lah yang bikin, pabriknya ini kita. Gitu. Kalau perusahaan kita, Cak. Mereknya merek kita. Nah, satu lagi, Cak. Ini satu lagi nih. Nah, ini MG Wash ya, guys. MG Wash. Ini deterjen, Cak. Oh, tapi ramah lingkungan. Deterjen untuk apa? Ya, nyuci baju. Nyuci. Ini bukan buat diminum. Salah, jangan. Bukan nyuci badan ya? Oh, enggak. Deterjen. Kecuali Cak suka mandi pakai deterjen, terserah aja ya. Ini buat cuci baju. Jadi ini isinya 500 gram. Ini 1 sendok makan aja. 1 sendok makan bisa 5 kilo baju mesin cuci. Iya, dikit, Kak, karena dia surfaktannya tinggi. Plus tambahan-tambahan lain, plus yang utamanya dia mengandung antibakteri. Jadi kalau ngerendam baju, sehari 2 hari nggak bau, Cak. Oh gitu? Kan kalau yang biasa,
Kedua, sehari aja bau. Ini ada enzim-enzim 4 protease, amilase, bla bla bla. Nah ini enzimnya dengan bisa, 1 sendok itu berbusa juga enggak? Busanya dikit justru. Dikit. Surfaktannya banyak. Kan busa itu seru-seruannya aja. Yang utama kan surfaktan. Surfaktan. Nah, dia yang bisa membersihkan sebenarnya itu. Jadi nggak perlu busa banyak. Iya. Nah, efeknya kalau busa dikit, ke lingkungan bagus, ya kan. Kedua, mesti cuci airnya dikit karena kan mesin cuci sensor busa. Busanya banyak dia terus buang air gitu. Ini selalu air dikit. Jadi ini bisa sampai 33 kali nyuci. Segini bos. Nah terus efeknya gini, ini topi, topi gua bersih gak? Ini topi seruannya kan putih. Ini udah berapa tahun saya beli? 3 tahun lebih nih Cak. Tadinya udah mau saya buang Cak, saking kuning kan, karena keringat segala gua makin keringetan Cak. Pakai ini. Alhamdulillah direndam doang, dikit aja direndam. Mungkin kalau ada baju putih, topi putih. Surfaktan itu. Yes, tambah tadi enzimnya, 4 enzim. Pokoknya cobain deh. Jadi ini produk temen lah judulnya, ya kan, hadiah buat Cak Sob ya kan, yang sangat menginspirasi. Ya, nanti dicobain ya, jangan ditukar ya. Ini dicuci, ini diminum. Ingat ya, ini diminum, dicuci, jangan ditukar ya. Kalau ketemu Cak berbusa-busa nanti, saya nggak tahu jawab, saya udah bilang ini buat dicuci. Oke, jadi begitu aja guys. Jadi nanti itu Cak cobain ya. Nanti kalau misalnya cocok boleh kabarin. Ya, terutama buat ibu nanti boleh minum ini ya, atau minum ini juga boleh. Oke. Jadi kita hari ini sudah banyak banget cerita ya teman-teman semua. Cak Sobirin nih, Cak Sob terima kasih banyak nih jamuannya. Wah terima kasih banyak udah dikunjungin nih silaturahmi. Kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman kita semua nih? Pesan apa? Selagi ya? Orang tua masih ada, ya kan? Kesempatan gitu. juga terbatas Cak. Ayo dong Cak. Iya betul. Ya sebenarnya sih kadang kita itu waktu orang tua masih ada itu sering kurang perhatian, bahkan kadang melupakan orang tua. Ya. Sering ya? Iya, terasanya setelah beliau tidak ada. Mumpung masih tapi ada, terlambat karena sudah tidak ada. Mumpung masih ada, sering-seringlah komunikasi, apalagi silaturahim, mencium beliau, apalagi sering menginap di rumah beliau. Dirawat, ya apalagi itu. Insya Allah hidup kita pun terasa. Oh iya, insya Allah, ya. Insya Allah. Kalau kami sekeluarga itu udah merasakan kebarokahan adanya beliau. Jadi hidup terasa nyaman ya. Lebih happy. Lebih bahagia. Semuanya. Jadi bukan saya saja. Ya. Saya, istri, anak-anak. Anak-anak tuh wah begitu dekat dengan neneknya. Seneng ya. Luar biasa. Hafal semua sama obat-obatnya neneknya, tiap pagi itu apa. Masya Allah. Nah, habis makan tuh apa. Hafal semua. Dan memang saya tanamkan ke anak-anak didelegasikan lah. Kadang saya lagi di luar di mana gitu. Obatnya nenek ya, jangan lupa yang pagi misalnya. Masya Allah. Obat nenek malam sebelum tidur. Ya. Jadi nggak usah dijelasin. Oh ya, yang 2 ya. Ya. Sudah ada SOP. Ya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah. Dan ya alhamdulillah ya beliau happy apalagi di sini. Tadinya kan tak pikir test drive dulu di sini. Berapa lama? Ternyata beliau enggak, aku udah enak di sini. Enak di sini, ini apa? Di range. Ya. Tinggal di range. Udara lebih seger, terus ada bunyi-bunyian yang bunyinya ini asli ya? Alamiah begini. Tidak artificial ini. Iya, jadi ya alhamdulillah lah, insya Allah kualitas udaranya udara lebih juga bagus. Ya. Terus kebisingan juga kurang. Air juga air gunung. Bagus. Air gunungnya mantap lah. Saya pernah survei di atas ininya. Ya. Kualitas airnya bagus, insya Allah. Jadi inti cerita, Cak Sob mau pesan pada kita semua, selagi orang tua kita masih ada, jangan sia-siakan. Ya. Terus kita jaga sepenuh hati, ya, sepenuh cinta, ya, dan insya Allah hidup kita akan berkah, begitu ya? Iya, karena memang yang perlu digarisbawahin itu yang seling orang salah ya. Kalau di ininya itu kan, terutama untuk anak laki-laki ya, dirimu dan hartamu tuh milik orang tua. Nah, benar. Jadi jangan salah, misalnya kayak ibu saya di sini. Ibu saya bukan numpang, bukan. Salah. Salah kalau bilangnya begitu. Yang benar itu beliau mengambil haknya. Hak atas diri kita. Berarti, dan diri kita tuh maksudnya termasuk perhatian, waktunya. Harus kita serahkan ya. Iya, diri kita dan harta kita. Mengambil haknya. Kalau hak arti berarti apa? Kewajiban kita. Wajib, bukan sunnah. Jadi harus. Punya orang tua semua ya. Iya, harus. Jadi
Kalau sunnah itu kan bisa ditinggal ya. Jadi kalau ibunya Cak bilang, Cak itu pengen kue sermu kasih Pak Isan, enggak? Kita. Bukan. Oh enggak ya? Enggak konsisten dia guys. Ya kita paham, intinya harta kita adalah milik orang tua kita ya. Dirimu dan hartamu milik orang tua. Jadi kan kebanyakan orang, oh iya ibu saya atau bapak saya ini ngikut kami. Enggak, bukan ngikut itu bahasanya. Ya. Kalau ngikut itu terkesan beliau yang istilahnya ini kita bukan mengambil haknya. Jadi guys, kesimpulan saya sebagai penutup ini ada singkatannya beliau nih, karena anak ITB selain idaman cewek Bandung, idaman pejaya Bandung, ternyata insya Allah ternyata berbakti, betul ya? Amin. Semoga dan semoga ya. Kalau saya ke keluarga ya, istri dan anak, saya bilang semoga apapun yang kita lakukan itu emang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Mengharapkan ridho Allah. Balas gitu. Dari Allah. Jadi semoga ini, makanya ya ini nanti di vlog dimasukin ini, saya semoga bukan. Oh enggak. Ya semoga ini memang ada manfaatnya untuk orang lain. Jadi memotivasi, terutama saya kan masih ada orang tua saya. Karena ada kawan-kawan ya pernah main terus lihat ini, ini ya Cak ya nih. Ya. Ternyata beliau orang tuanya masih komplit, ada sama-sama di Bandung. Oh, jarang ketemu tapi ya. Tapi jarang ketemu. Saya bilang, jangan gitu. Minimal kamu harus sering nelpon, sering ngunjungin apa segala macam. Setelah berapa lama meninggal ibunya. Salah. Baru telepon saya lagi. Benar. Ya itu penyesalan terlambat akhirnya. Kalau di depan ada pendaftaran, Cak. Kalau apa namanya sudah terjadi kan ya tadi kalau di depan pendaftaran, di belakang penyesalan. Jadi mending daripada menyesal, mending mendaftar. Mendaftar jadi anak soleh. Oke, Cak? Oke, cocok? Amin. Insyaallah lah. Semoga kita menjadi lebih baik terus sampai akhir hayat kita. Alhamdulillah. Cak, ini terima kasih banyak, Cak. Ya. Dan insya Allah closing dari kita, saudara-saudara sekalian, manfaati waktu tersisa. Kita nggak tahu berapa lama lagi bersama orang tua yang masih ada, manfaatkan waktu membahagiakan mereka. Ya. Yang hilang duluan orang tua atau kita? Ya belum tentu ya. Tahu. Kita nggak tahu. Pokoknya waktu terus akan berhabis ya. Mau berakhir, kita manfaati waktu tersisa. Jadi semuanya ya, ini adalah contoh dari tadi anak ITB yang ternyata insya Allah ternyata berbakti sama orang tua, dan mudah-mudahan kita semua bisa ngikut Cak Sobir ini. Jadi anak yang soleh. Ya. Semuanya selalu semangat, berbagi manfaat.